Welcome home dan happy Valentine buat teman-teman semua. Hari kasih sayang di mana kita mengasihi dan dikasihi. Tapi pastinya gak cuma di hari ini aja ya. Kita harus saling mengasihi setiap hari. Saya ingin menyambut buat teman-teman semua yang baru pertama kali join dalam ibadah kali ini dan yang belum tergabung dalam Connect Group untuk join CG sekarang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal hubungin nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. CG adalah rumah rohani di Gereja Mau Sharon, di mana kalian bisa mengenal Tuhan, ketemu sama teman-teman yang kece, dan bertumbuh di dalamnya. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Kalian bisa memberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama persiapkan hati kita ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa mengalami-Mu Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias, dan kami mau haus mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, siapkan hati kami. Thank you, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday dan God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Berikan sorak-sorak yang paling luar biasa buat Tuhan kita, come on! Sama-sama tepuk tangan di atas kepalanya. Katakan, puji namamu, Mazmur bagimu, yang Allah, kekal katakan firman-Mu. Penuh kuasa, kataku timbang, percaya dengan. Say haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, menari dalam-Mu, sebab gadamu, tongkatmu, penuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan, memuji namamu, dan ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah, kau katakan firman-Mu ya dan amin, terbukti
Katakan ya dan amin. Ya dan amin. Come on. Ya dan amin. Oh ya dan amin. Sing. Ya. Oh ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Sing. Ya. Firman-Mu, kuasa-Mu, janji-Mu. Haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Oh, haleluya, menari dalam-Mu. Gagahmu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Katakan haleluya, ku bersuka cita. Katakan haleluya. Sama-sama katakan, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri dari segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Semuanya yang terbaik hanyalah bagiku, hanya untuk mulia. Biar hidupku denganmu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Katakan ku beri yang terbaik. Katakan kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selama. Kini ku bawa kepadamu, hidupku bagai persembahan, terimalah pujian, hanyalah untuk-Mu. Itu yang terbaik hanyalah bagiku. Oh, hanya yang termulia berkenan bagi-Mu. Biar hidupku kehagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, tepuk tangannya seperti ini, come on. Asik. Sama-sama ya, come on.
hati dan hidup kami hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Oh, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Oh, ku beri yang semuanya untuk-Mu Tuhan, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segala, katakan oh, ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar kemuliaan dan keagungan. Kebesaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I wanna run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face. So worship His holiness, so less of me and more of Him. Love You, Lord. There is no better moment. There is no better than within His presence. We'll see His face and listen to His voice. Do you want to walk away? I want to walk away. The clamor of the world, and dwell in His house for the days and dwell in His house, and dwell in His house all the days of my life. Come on, say it with all your heart. I wanna see Jesus face to face. I wanna run deep into
to worship in His holiness, the less of me and more of Him. Sing, I want to see Jesus. Face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Oh, we worship in His holiness, and more of Him. Sing one more time. I want to see. I want to see. Oh, I miss you, Lord. I want to run into the secret place, here in His. I want to see face to face, worshiping His holiness, less of me and more of Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis, hanya Engkau. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. I wanna see Jesus. You're beautiful, God. To worship in His holiness, less of me and more of Him. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you.
Deeper in love, deeper in love with you. I love you more than anything in life, my Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper and deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. So deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sing deeper. Oh, with you, deeper in love with you. And how I love you, my God. Oh, deeper in love with you. Oh, how I, come on, sing it loud, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more. Oh, deeper in love, deeper in love with you. I love you, deeper in love, oh, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything. Deeper in love with you. Oh, how I Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami begitu dalam Bapa. Kami dapat merasakan Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau akan buka setiap hati kami. Engkau buka setiap telinga kami Tuhan. Engkau buka setiap pikiran kami. Untuk kami ya Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, saat nanti firman dibagikan, bila Engkau sendiri yang bertahta, bila Engkau sendiri ya Tuhan yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami siap untuk mendengarkan firman dari Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, thank you untuk PAW. Shalom AOG. Gak kerasa ini, hari ini adalah tanggal 14 Februari. Pasti banyak ini dari teman-teman semua, dari kalian semua sudah prepare nih. Wah, ini 14 Februari berarti adalah hari kasih sayang. Di mana biasanya ini kalau anak muda seperti teman-teman ini, seperti kalian, wah prepare nih. Yang punya pacar itu Rama, yang punya pacar, wah aku harus booking tempat untuk supaya tempatnya itu benar-benar kelihatan romantis. Dan pada saat nanti saya ajak orang yang saya cintai, dia merasakan sesuatu yang spesial. Bener gak sih? Terus bukan cuma itu, hari kasih sayang ini juga kadang-kadang kita rayakan dengan siapa?
dengan orang tua kita. Selain orang tua, kita rayakan dengan siapa? Kita rayakan dengan saudara-saudara kita. Ada juga mungkin yang masih belum punya pacar, atau mungkin dia saat ini di Jakarta, atau mungkin di suatu tempat yang dia sendirian, dia mungkin ngekos, mungkin dia merayakan hari kasih sayang ini dengan siapa? Dengan teman-teman mereka, dengan teman-temannya. Nah, sebelumnya, apa sih arti cinta? Kita bilang cinta itu apa sih artinya? Coba kemarin saya coba cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, cinta itu apa sih? Karena penasaran nih, ada cinta. Waduh, apa sih cinta sih? Cinta itu kalau di KBBI, cinta itu adalah suka sekali. Pertama. Kedua, sayang benar. Ketiga, kasih sekali. Keempat, ingin sekali. Kelima, berharap sekali. Semuanya serba sekali. Berarti banget dan benar-benar perasaan yang meluap luar biasa, itu adalah cinta. Nah, sekarang kalau saya baca dengan pengertian cinta itu, saya tarik garis besar nih. Cinta itu apa sih? Jadi cinta itu adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Jadi emosi yang keluar, yang meluap-luap dari hati, yang benar-benar menunjukkan kasih yang lebih kepada orang lain, kepada sesama kita, itulah cinta. Nah, dan tema firman kita hari ini adalah extravagant love. Nah, apa sih yang membuat kita tuh bisa istilahnya mencintai orang tuh lebih? Ya kan? Bagaimana bisa memiliki cinta yang lebih kepada siapa? Kepada Tuhan. Memiliki cinta yang lebih kepada siapa? Kepada orang tua kita. Memiliki cinta yang lebih kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Gimana caranya? Mungkin kita harus mulainya dari apa sih? Dari kejujuran dulu sih. Pertama sih dari kejujuran hati kita. Jujur dulu, seberapa sering sih kita, aku tuh mau mencintai dia secara lebih. Untuk keluargaku, untuk orang tuaku. Tapi kita gagal. Sering gak sih? Pengen nih, aku pengen mencintai keluargaku, aku pengen mencintai saudara-saudaraku, aku pengen mencintai teman-temanku tuh benar-benar dengan ekstravagans loh. Benar-benar cinta yang lebih, yang pengen ditunjukin luar biasa dalam kehidupan. Tapi seringkali kita gagal gitu. Seringkali kita gagal. Padahal kita sendiri sebenarnya tuh berharap, bener gak sih? Sebenarnya kita tuh berharap kalau kita tuh bisa memberikan cinta kita kepada orang secara lebih, secara dalam. Benar gak? Nah, mari kita belajar bareng-bareng di sini. Mari kita belajar bersama. Bagaimana sih cara Tuhan? Gimana cara Tuhan Yesus untuk memberikan cinta yang lebih kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Setiap kita anak-anak Tuhan. Itu caranya seperti apa? Nah, ini aku mau bagikan 5 poin. 5 cara mencintai seperti Yesus. Yang pertama, approachable atau istilahnya mudah didekati. Jika kita ingin mencintai seperti Yesus, kita harus menyingkirkan kesombongan, ya kan? Dan jadi rendah hati. Benar nggak? Itu harus ada. Benar sekali, tepat sekali. Itu basic banget sebenarnya. Itu hal yang basic. Tapi kalau kita mau untuk mencintai seperti Yesus mencintai kita, Tuhan itu pengen kita itu lebih daripada itu loh. Tuhan tuh pengen kita tuh melangkahnya lebih daripada, aku gak sombong nih. Aku ini rendah hati. Tuhan tapi pengennya tuh lebih. Sampai di mana levelnya? Sampai di mana kita itu bisa mencintai, di mana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Orang-orang yang saat ini mungkin melukai hatimu. Orang-orang yang saat ini mungkin buat kamu kecewa. Orang-orang yang saat ini mungkin mengkhianati hidupmu. Kamu berharap sesuatu. Aku pada orang tertentu, pada seseorang. Aku berharap dia baik sama aku. Aku udah kasih yang terbaik buat dia. Tapi kamu dikecewakan. Nah, Tuhan tuh pengennya levelnya tuh sampai ke situ. Sampai di mana kita itu mengasihi orang, mencintai orang. Itu sampai langkah di mana biarpun kita dikecewakan, kita dibuat sakit hati, kita ditipu sama orang, tapi kita bisa tetap mengasihi dia. Itu yang Tuhan mau. Mari kita buka di Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Sebagaimana Allah di dalam Yesus, dalam Kristus telah mengampuni kamu. Cara Tuhan Yesus itu mengasihi itu dengan dia mengampuni loh. Dia mengampuni, namanya mengampuni itu tuh hal yang gak gampang. Yang namanya mengampuni orang yang bersalah sama kita, orang yang berbuat gak baik sama kita itu gak gampang. Bahkan mungkin kita bisa ngomong mengampuni orang yang mengecewakan kita itu rasanya kalau kita bandingin ya dengan sesuatu hal mungkin kita bisa ngomong, wah rasanya tuh pahit banget, sakit banget, susah banget loh. Kita, aduh pahit banget, kita udah dikecewain, aku udah kasih semuanya, aku berikan yang terbaik untuk orang itu. Atau mungkin untuk teman kita sudah kasih sesuatu yang baik untuk teman kita. Tapi dia mengecewakan kita. Atau bahkan kita ke musuh kita pun harus dengan yang sama loh. Mungkin musuh kita tuh bicara mengenai apa? Oh ini orang kok selalu jatuhin kita ya. Di dalam kuliah kita. Mungkin dia selalu ngomongin hal yang buruk tentang kita. Atau mungkin dia ngomongin hal yang gak benar kepada dosen-dosen kita. Yang membuat apa? Membuat dia itu menjadi musuh kita. Tapi Tuhan tuh ngajarinya, kita tuh harus mengasihi dia. Tuhan mengajarinya, kita tuh harus memberikan kasih kepada mereka. Pahit pasti. Tapi analoginya begini. Kalau kita bilang pahit apakah selamanya buruk? Enggak. Kalau kita ingat, kalau kita ke dokter misalnya, kalau kita ingat kita dalam kondisi sakit lah istilahnya. Kita ke dokter, kita dikasih obat sama dokter. Benar enggak? Kita dikasih obat. Terus obat itu kita minum. Kebanyakan obat yang dikasih dokter tuh pahit atau manis? Kalau manis kebanyakan buat anak-anak. Tapi sebenarnya itu pahit juga untuk anak-anak. Maksudnya ya. Nah, kalau kita dikasih obat yang pahit sama dokter, kita minum enggak? Kita minum. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita menjadi sehat. Untuk supaya kita istilahnya sembuh dari penyakit kita. Benar enggak? Itu kan. Nah, sekarang kalau kita merasakan pahit untuk kita mengampuni orang, sama halnya saat kita diberi obat sama dokter untuk kita minum supaya kita sembuh dari penyakit kita. Nah, supaya kita bisa punya kasih, punya cinta yang seperti Kristus, kita perlu mempraktekkan hal ini. Kita perlu menunjukkan, oh tujuannya itu adalah supaya tuh aku jadi sehat. Supaya tuh aku tuh benar-benar bisa meluapkan kasihku sama orang lain. Itulah tujuannya. Biarpun pahit, tapi tujuan endingnya adalah ada kasih yang bisa kita pancarkan untuk orang lain dengan kita mengampuni orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat gak baik sama kita. Amin. Kita baca lagi nih. Levelnya Tuhan tuh ngajarinya yang namanya kita harus mengasihi itu lebih dalam lagi. Ada kita baca di Roma 12 ayat 20. Udah dapat semua? Oke, saya bacakan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nih, levelnya benar-benar dalam. Kalau kita mempunyai kasih seperti Kristus, levelnya dalam banget. Dalam sekali. Saat musuhmu kelaparan, kamu harus beli dia makan. Saat musuhmu itu haus, kita harus beli dia minum. Saat dia membutuhkan bantuan kita harus menjadi orang yang hadir untuk mau membantu dia. Saat musuhmu mungkin saat ini mengalami suatu kecelakaan atau suatu hal yang kamu ada di situ, dia membutuhkan kamu untuk hadir di situ. Mau nggak dengan hal itu? Nggak gampang loh, nggak gampang. Dan aku percaya itu adalah suatu hal yang indah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk kita terus bisa melakukannya. Amin. Nah, mungkin kadang kita berpikir, wah tapi dia itu berbuat jahat sama kita loh. Kita kalau diperlakukan gak baik sama dia. Benar sih, aku setuju gini loh. Ada kata begini, ada suatu istilah begini. Kita itu boleh membenci tindakan orang tersebut. Kita boleh gak suka sama apa yang dia lakukan. Tapi kita tidak boleh membenci personalnya. Kita tidak boleh membenci orangnya. Karena apa? Karena dia juga ciptaan Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu seperti itu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu kita menunjukkan kasih kita, meluapkan kasih kita kepada orang-orang biarpun orang itu sempat menyakiti hati kita, sempat melukai hati kita. Amin. Ini poin yang pertama. Yang poin yang kedua sekarang. Self-giving atau memberi diri.
Di dalam memberi diri ini Tuhan tuh istilahnya mengajarkan apa sih? Ada 2 hal yang akan kita lewati saat kita memberikan sesuatu pada orang lain. Ada 2 hal. Pertama adalah simpati. Bener gak sih? Kalau kita mau ngasih sesuatu pasti ada simpati. Simpati ya. Nah, simpati itu apa sih? Simpati itu apa? Simpati itu adalah di mana kita mempunyai rasa belas kasihan sama orang. Misal nih, contohnya. Kita lihat ada pengemis, dia minta uang. Atau mungkin ada anak kecil di pinggir jalan, dia nggak bisa makan. Kita simpati nih, udah tak kasih makan dia, tak beliin makan. Atau mungkin kita kasih uang tuh supaya dia bisa beli makan. Itu simpati. Di mana levelnya cuma kita itu kasihan pada orang tersebut. Nah tapi yang Tuhan mau di levelnya kita, anak-anak Tuhan itu adalah di level di mana kita tuh ada empati kepada orang lain. Empati itu apa? Apa sih empati? Empati itu adalah di mana kita tuh bukan cuma merasa kasihan dengan orang itu, bukan cuma merasa, waduh kok gitu ya ikut belas dengan orang itu. Bukan seperti itu, tapi yang namanya empati, kita tuh bisa menempatkan diri kita seakan-akan kita tuh ada di posisi dia. Ini dalam sekali. Yang namanya empati itu dalam sekali. Kita masuk lebih dalam, istilahnya masuk ke kehidupan orang itu dan merasakan apa sih yang mereka rasakan. Apa sih yang mereka hadapi. Dan itu yang Tuhan mau gitu loh. Setiap kita tuh punya empati kepada orang lain. Dan contohnya apa sih? Contohnya empati itu apa? Contoh empati itu adalah pada saat contohnya ada teman kita yang dia mungkin mengalami kedukaan atau kesedihan. Dia ditinggal oleh keluarganya. Di posisi ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan dan mau ada cinta yang lebih dan lebih lagi untuk orang lain. Kita harus bisa memposisikan diri kita itu adalah kita di level adalah empati. Di mana kita bisa merasakan kesedihannya. Di mana kita bisa merasakan seberapa kehilangannya orang itu. Itu yang namanya empati. Dan sebagai anak Tuhan, kita dituntut ada di level empati ini. Di mana kita harus bisa merasakannya. Di mana kita tuh bisa tahu posisinya dan kita bisa benar-benar, oh begini ya rasanya ya. Kehilangan orang lain, kehilangan keluarga dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan memang sih, yang namanya empati ini tuh ada risikonya. Empati itu ada risikonya. Risiko dari empati itu apa sih? Risiko dari empati itu adalah di mana kita akan berubah dalam kehidupan kita. Berubah menjadi orang yang mungkin kita juga bingung loh, kok aku ikut sedih ya? Kok aku ikut nangis ya? Padahal dulu yang meninggal tuh bukan saudaraku sendiri. Yang meninggal tuh orang lain dari teman kita. Tapi kalau kita bisa memberikan empati di situ, kita bisa memberikan posisi kita, hati kita empati pada orang itu. Kita pun akan bisa merasakan kesedihannya. Kita pun bisa merasakan yang namanya kehilangan yang dialami orang tersebut. Kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nih, Tuhan itu empatinya luar biasa kepada kita. Kita anak-anaknya, kita orang-orang yang berdosa kok. Buat apa gitu loh. Kalau kita mikir ya, misal kita punya suatu hal yang berharga. Suatu hal yang berharga. Kita lihat nih, teman kita membutuhkannya. Mau gak kita kasih ke dia? Padahal itu berharga banget loh dalam hidup kita. Mungkin itu hal yang masih kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mau gak kita kasih hal itu untuk orang itu? Di sini Tuhan mengajarkan di mana Bapa Allah kita, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk orang-orang yang berdosa. Sebegitu dalamnya Tuhan itu mengasihi kita. Sebegitu dalamnya Tuhan itu benar-benar rindu untuk setiap anak-anaknya itu kembali kepadanya. Tuhan berikan itu loh. Tuhan berikan itu. Berkorban yang luar biasa menurutku sih. Gak gampang. Sebagai kita, sebagai manusia sih, kadang kita berpikir, waduh ngapain aku kasih ini orang ini.
Apalagi orang yang berbuat salah sama kita. Apalagi orang yang gak benar sama kita. Kadang kita berpikir seperti itu. Terus contohnya apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita empati kepada orang lain? Contoh simpelnya, mungkin saat ini beberapa teman kita dari daerah yang kuliah di kota, misal di kuliah di Jakarta sekarang, mereka nggak bisa pulang karena ada pandemi ini. Dan situasinya orang tersebut atau teman kita itu kehabisan uang dan dia nggak dapat kiriman dari orang tuanya karena situasi orang tuanya mungkin saat ini tidak baik. Nah, kita sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan, empati kita harus jalan dulu. Empati kita harus jalan di mana kita bisa membantu mereka. Mungkin nggak banyak sih. Mungkin nggak banyak, kita nggak bisa bantu banyak. Misal, tak bayari semua kebutuhan dia selama sebulan. Mungkin nggak seperti itu. Tapi saat kita berbagi, saat kita menempatkan diri kita dalam situasi di mana orang yang menghadapi ini dan kita bisa merasakannya, empati itu akan keluar. Empati itu akan muncul. Di mana kita nggak akan tanggung-tanggung atau kita nggak bakal tahan-tahan berkat yang harus kita berikan ke orang tersebut. Amin. Jadi, jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai empati. Sehingga saat kita mempunyai empati, pelan-pelan jadi diri kita, hidup kita tuh jadi orang-orang yang semakin dekat, semakin mengerti kasih Tuhan untuk dunia ini. Kasih Tuhan untuk kita. Dengan kita melakukan itu, bertahap demi bertahap, saya percaya loh, kita tuh akan berubah. Tanpa kita harus istilahnya berusaha dengan seperti apa. Tapi saat kita ada empati, tanpa kita disuruh, kita akan melakukannya. Amin. Ini poin kedua. Dan poin ketiga. Poin ketiga adalah graceful. Jika kita pengen penuh kasih sayang, penuh kasih karunia, di mana kita itu juga harus sadar dulu. Ini yang poin yang ketiga adalah di mana kita tuh harus tahu dulu kalau kita itu adalah orang-orang yang dikasihi sama Tuhan. Kita mau memberikan kasih ke orang, tapi kita juga harus sadar dulu. Kalau kita mau memberi kasih ke orang lain, kita harus sadar bahwa kita sendiri itu selalu dikasih oleh Tuhan dan hal itu harus selalu diperbaharui. Dan kita harus merasakan kasih itu terus menerus hingga kasih anugerah Tuhan itu tuh yang membuat kita itu selalu cukup dan selalu yang namanya gak kekurangan untuk dikasihin orang lain. Tapi kitalah orang-orang yang nantinya akan memancarkan kasih, memberikan kasih kepada orang lain. Intinya dari mana kita sadar dulu, kita mengerti dulu. Kita itu orang-orang yang dikasih Tuhan dan selalu harus ditambah dan ditambah. Sehingga kita gak akan pernah kekurangan kasih tersebut. Amin. Oke, lanjut kita baca di Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, ini yang namanya graceful. Kita tuh bisa mengasihi melalui apa sih? Melalui doa. Kita orang-orang yang istilahnya harus mau gitu loh, mendoakan orang-orang yang saat ini menganiaya kita. Saat ini mungkin melukai hati kita. Ini levelnya udah berbeda, udah enggak kita cuma doain orang yang baik sama kita. Karena berdoa untuk orang yang baik sama kita gampang. Bener gak sih? Oh, aku diberkati nih sama Koko itu. Aku mau doa nih diberkati ya Tuhan, terima kasih untuk berkatnya. Biarlah Tuhan lipat kali gandakan berkat untuk orang ini. Itu gampang. Tapi yang Tuhan mau levelnya itu dari mana kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita, berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hati kita, berdoa untuk orang-orang yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berbeda paham dengan kita, ya kan? Berbeda paham dengan kita, dan istilahnya ini gak gampang, tapi kita bisa melakukan. Saat kita mengambil keputusan untuk kita mau mendoakan orang lain, kita membagikan kasih kita melalui doa itu. Dan percaya gitu loh, saat kita mendoakan orang tersebut, itu doa-doa kita itu istilahnya akan melembutkan hati orang tersebut juga dan bisa mengubahkan kehidupan mereka.
Amin. Ya, jadi poin keempat sekarang. Kita masuk poin keempat. Poin keempat adalah mindful atau sadar. Yang kembali aku sadar. Kita buka dulu di Yohanes 8 ayat ke-47. Oke, semua udah ketemu? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ini kesadaran bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kita itu berasal dari Allah. Itu yang membuat kita bisa menunjukkan kasih kita ke orang lain. Kita bisa menunjukkan cinta kita ke orang lain karena kita sadar. Pertama kita harus sadar dulu. Kalau kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Yang membuat kita, kalau kita sadar, kalau kita itu anak-anak Tuhan, kita tuh bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nantinya saat firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, secara otomatis pun pasti yang namanya kasih itu tuh pasti akan keluar loh. Saat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kasih itu akan keluar secara otomatis. Tanpa kita harus maksa-maksa diri, aku harus mengasihi. Tapi saat kita berjalan dengan firman Tuhan, kasih itu tuh akan otomatis keluar. Amin. Kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya itu apa sih? Dengan firman. Saat kita itu menjadi orang-orang yang berjalan dengan firman Tuhan, berjalan dengan kehendak Tuhan, kita tuh akan memancarkan kasihnya dia. Kita akan memancarkan kasihnya Tuhan. Contohnya siapa sih? Rasul yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidupnya penuh dengan kasih. Kita bisa belajar dari siapa? Dari Yohanes. Yohanes itu dikenal sebagai rasul kasih. Kenapa? Hidupnya itu selalu menunjukkan kasih. Loh, kenapa kok Yohanes bisa menunjukkan kasih dan kasih? Karena Yohanes itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes ini usianya itu 80 tahun loh. Pada saat dia di Pulau Patmos, dia udah 80 tahun, ya kan? Dan dia kelihatan selalu segar loh. Dan saat kita menjadi orang yang istilahnya berjalan dengan firman Tuhan, kita tuh akan selalu segar. Hidup kita tuh selalu akan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kita baca di kehidupan Yohanes itu bahkan pernah di Roma, dia dimasukkan ke dalam penggorengan. Tapi dia mati enggak? Enggak. Dia enggak mati loh Yohanes. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Saat kita menjadi orang-orang yang punya kasih, saat kita menjadi orang-orang yang memancarkan kasih, penyertaan Tuhan pun akan ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah bold atau tegas. Ini, cara kita menyatakan kasih itu gak selamanya kita harus istilahnya mendukung orang dengan apa yang dia lakukan. Mudah gak maksudnya? Kita selalu baik dan baik. Bahkan kalau saat orang itu melakukan kesalahan, kita tetap dukung dia. Bukan begitu. Saat kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menunjukkan kasih kita sama orang tersebut. Kita harus punya landasan dulu. Kita harus berdiri dulu di dalam firman Tuhan, di mana kita harus berani menyatakan kebenaran adalah kebenaran. Hal yang salah adalah salah. Nah, kita menunjukkan kasih. Kalau kita punya landasan yang seperti ini, itu semuanya menjadi lebih mudah. Untuk apa? Untuk kita bisa menegur orang tersebut. Supaya apa? Supaya orang yang kita kenal, mungkin saat ini dia mulai jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini dia mulai meninggalkan Tuhan. Mulai gak mau dekat sama Tuhan atau dia menjauhi komunitas. Kita sebagai teman-temannya, kita sebagai
satu CG-nya, rekan satu CG-nya, rekan satu komselnya, kita harus mengingatkan dia. Karena apa? Karena ini adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan. Supaya orang-orang yang mulai menjauh dari Tuhan, orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, dia mau kembali sama Tuhan. Kita harus tegur dia, kita harus ingatkan dia. Dan hal ini penuh dengan komitmen gitu loh. Dan kita untuk menjadi orang seperti ini itu perlu komitmen. Komitmennya apa? Kita juga harus jadi orang yang benar dulu. Kita harus jadi orang yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita baca di Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini Tuhan juga mengajarkan gitu loh. Tuhan pun berani negur. Kenapa? Pada saat ini Petrus melakukan hal yang gak benar. Petrus melakukan atau bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan yang harusnya dia lakukan. Amin. Padahal kalau kita baca di Matius ini, di ayat yang sebelumnya, situasinya beda loh. Petrus ini situasinya bukan cuma ditegur pada saat dia salah, tapi Tuhan juga menghargai pada saat dia benar. Amin. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-16 sampai 17 kalau kita baca, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Petrus, dia itu sempat memuji Tuhan, atau istilahnya dia menyatakan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan pun mengapresiasi itu. Tapi pada saat dia salah, dia ditegur. Ya sama dengan kita. Pada saat kita melihat rekan-rekan kita, teman-teman kita, dia melakukan hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Bagian kita untuk menegur mereka. Bagian kita untuk mengingatkan mereka. Supaya apa sih? Supaya orang-orang yang kita kenal ini tidak semakin dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Dia tidak melakukan hal yang jauh dari firman Tuhan. Supaya mereka segera kembali untuk menjalankan apa yang terbaik, apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang dimana kita harus menjadi pengingat bagi orang-orang yang seperti ini. Tapi gimana cara negurnya? Kadang kita bingung nih, gimana sih cara menegur supaya orang itu tuh kembali? Supaya orang itu tuh bisa sadar kalau dia itu salah. Gimana caranya, bagaimana caranya supaya kita bisa menegur dengan baik? Kadang kita jadi dilemanya di situ. Ntar kalau aku tegur orang ini, ntar kalau aku ingatkan, ntar dia marah. Kadang ada kalau yang kita baca di media online kadang-kadang. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak kenal selalu ngomong sekedar mengingatkan bla 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 bla. Tidak seperti ini bla 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 bla. Bukan seperti itu cara kita untuk menegur orang. Cara menegur orang itu caranya gimana sih? Kita tuh harus menegur dengan penuh kasih sayang. Kita harus menegur dengan cara yang baik. Sehingga orang yang kita tegur itu dia kembali kepada Tuhan. Bukan dia menjadi sakit hati dengan kita. Amin. Kita harus menegur dengan benar loh. Kita harus menegur dengan benar. Dan teguran-teguran itu harus kita nyatakan di dalam Kristus Yesus supaya mereka berubah dalam hidupnya. Amin. Dan aku percaya loh, saya percaya saat anak-anak muda menjadi terang di komunitasnya, di lingkungannya, dia akan menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan komunitasnya. Amin. Dan satu lagi nih, jadi ingat, kita jangan menegur dengan cara apa? Di depan umum. Makanya tadi kan bilang, kadang kita baca di media sosial ada yang sekedar mengingatkan bla 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 bla. Padahal dia nggak kenal. Padahal dia nggak tahu orang itu siapa. Kadang banyak orang menulis hal itu. Bener nggak sih? Kita sering baca karena ya gini-gini masih ikutin media sosial juga. Saya masih ngikutin media sosial, kadang baca apa. Sekedar mengingatkan bla bla. Cara kita menegur tuh nggak begitu. Cara kita menegur itu kita harus tahu dulu siapa yang mau kita tegur. Kalau kita nggak kenal orang itu, ya cara negurnya gimana?
Kita menegur orang itu adalah orang yang kenal sama kita, kita yang tahu pribadinya dia, kita tahu siapa dia. Makanya aku bilang, tegurlah teman-temanmu, tegurlah komunitasmu, orang-orang yang kamu kenal sehingga kamu menegurnya dengan cara yang benar, bukan dengan istilahnya melakukan hal yang membuat orang tersebut menjadi salah di depan umum. Amin. Nah, kita baca nih di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Nih cara negur ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, caranya kita menegur itu harus dengan apa sih? Dengan kasih itu murah hati. Dengan murah hati, dengan cara yang murah hati. Gimana caranya untuk kita bisa menegur dia dengan cara murah hati, dengan cara yang benar? Aku bagi menjadi 5. Ada wujud teguran dengan cara murah hati. Pertama, tegur orang tersebut dengan suara yang lembut. Jangan dengan bentak-bentak. Karena kelembutan itu bukan berarti kita nggak tegas loh. Kelembutan itu bukan berarti kita nggak tegas. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar, itu bisa membuat orang mengalami perubahan. Amin. Kadang orang berpikir, wah kalau lembut ntar dia nggak dengerin kita. Ntar kalau kita dengar lembut, dipikirnya kita nggak serius. Nggak begitu loh. Saat kita menegur dengan lembut, kita seperti Tuhan saat dia negur loh. Dimana ada sesuatu hal yang Tuhan akan berikan, ada sesuatu hal yang tujuannya adalah merubah orang tersebut. Contohnya apa sih? Contohnya begini. Ini kejadian di tempat kerja saya. Ada orang yang dia bekerja di tempat saya. Terus dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dia ngapain? Dia melakukan penggelapan. Dia istilahnya ngambil uang perusahaan untuk kebutuhan dia sendiri, untuk keperluan dia sendiri. Terlepas kita nggak tahu itu untuk apa itu, untuk dia kenapa dia ngambil uang tersebut. Nah, di situ kita sebagai anak Tuhan dan saya sebagai atasannya waktu itu, saya berpikir nih, wah kalau aku nggak tegur dia, nanti orang ini nggak bakal berubah. Kalau aku nggak tegur dia, orang ini nggak pernah sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan. Saya panggil tuh orangnya. Makanya saat kita menegur itu lebih baik kita tuh jangan di depan umum. Tegurlah itu datang, kita panggil orang tersebut. Terus kita ajak ngomong dia, ya kan, dengan cara yang halus. Saya ngomong dengan orangnya. Kamu tahu nggak salahmu apa? Pertama, orang kalau salah mesti dia bulet. Bener gak sih? Kalau orang melakukan suatu kesalahan, kita mau menegur dia, biasanya dia tuh akan muter, dan tidak menjawab pertanyaan kita. Dan akhirnya aku ngomong sama dia, kamu tuh salahmu adalah kamu tuh pakai uang kantor. Dan setelah ngomong itu, dia baru, oh iya, ketahuan nih aku nih kalau aku melakukan kesalahan seperti ini, ya kan? Nah, terus aku ngomong sama dia, kamu tahu nggak? Peraturan di perusahaan ini, kalau ada yang namanya karyawan sampai melakukan penggelapan uang, hukumannya apa? Dia harus keluar dari tempat ini. Dia harus dikeluarkan dari tempat ini. Aku ngomong gitu dengan cara yang lembut. Nah, aku percaya gitu loh. Mungkin kamu butuh uang itu, mungkin untuk keperluan orang tuamu yang sakit, atau mungkin kebutuhan keluargamu, kebutuhan anakmu untuk sekolah atau apa. Mungkin kamu melakukannya untuk itu. Tapi kamu kalau melakukan seperti ini akan membuat dirimu, membuat hidupmu, kamu tuh hidup dengan cara mencuri. Hal itu yang aku katakan ke orang ini. Dan setelah aku mengajak dia bicara dan aku katakan apa yang harus kukatakan ke dia menyesal gitu loh. Dia nangis. Iya Pak, aduh sorry Pak, aku nih kebutuhan begini. Dia ngomong dia kesalahannya kenapa begini. Loh tapi tetap yang namanya suatu teguran yang tegas, yang bold, yang tegas,
kita tetap harus berjalan dengan rule-nya. Saya tetap ngomong sama dia, kamu sudah melakukan ini dan aku nggak bisa gitu loh. Saya nggak bisa untuk yang namanya harus menahan kamu nggak dikeluarkan dari tempat ini. Dan akhirnya pun aku ngomong ke orangnya, maaf ya, memang kebutuhanmu A, B, C, D dan itu yang menyebabkanmu seperti itu. Tapi kamu sudah melanggar ini, kamu harus mau terima resiko dari kesalahanmu. Begitulah cara menegur loh. Kita harus tegur orang. Teman-teman CG kita misal, dia mulai istilahnya hidup dalam perkumpulan atau hidup dengan komunitas dia mungkin di luar komunitas CG, dia kumpul-kumpul dengan orang yang salah, dia minum-minum dan sebagainya. Kita harus ngomong, kita harus tegur loh. Kita anak Tuhan tuh harus mau gitu loh. Kita harus benar-benar tegas dan menyatakan itu salah kepada teman kita. Amin. Dan ini yang harus kita lakukan loh sebagai anak Tuhan. Jangan kita diemin, kita biarkan. Ya udahlah, itu kan hidupmu sendiri. Kadang tuh gitu loh. Kadang kita itu merasa, oh ya udah, ini hidupmu, ini hidupku. Kamu mau lakuin apa? Terserah. Semua resiko kamu tanggung. Kadang kita berpikir begitu. Padahal ada partnya, bagian kita, untuk kita tuh menunjukkan cinta kita, menunjukkan kasih kita kepada teman kita. Dengan cara seperti itu kita harus menegur dia dengan baik, menegur dengan cara yang lembut sehingga orang itu bisa berubah. Sehingga orang itu one day, yang karyawan ini yang misalnya karyawan yang saya keluarin jadinya one day supaya dia pada saat dia bekerja di tempat lain, dia tidak melakukan hal yang sama. Dia tidak melakukan hal yang tidak harus dia lakukan. Itu loh tujuannya. Itu namanya kasih gitu loh. Itu yang namanya kita tuh mencintai orang itu. Kita mengasihi orang itu, ya teguran itu harus selalu ada. Teguran itu harus selalu berani kita nyatakan pada saat orang tersebut atau orang yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan supaya dia berubah. Terus dengan cara apa lagi kita menegur? Saat kita menegur, kita harus dengan wajah yang menyenangkan. Nah ini susah nih. Kadang kita berpikir dengan wajah menyenangkan gimana kok? Dengan wajah menyenangkan gimana? Orang kita mau negur orang. Kita mau negur orang nih, tapi dengan wajah yang menyenangkan. Gimana caranya? Caranya bisa gitu loh. Saat kita negur orang, kita nggak perlu dengan yang namanya kita istilahnya wajah kita pasang garang-garang atau kita istilahnya dengan istilahnya wajah kita dipasang dengan kecut atau gimana atau gimana ya, susah ya kalau kita wajah garang tuh susah sih. Itu susah. Kita nggak perlu gitu. Kita bisa dengan wajah yang menyenangkan. Saat kita negur, kita harus dengan wajah yang percaya kalau dia itu bakal berubah gitu loh. Benar nggak? Caranya kita wajah menyenangkan tuh kita menegur orang itu, tapi kita yakin dengan teguran ini dia berubah. Ada kemenangan. Nah, itu akan bisa membuat wajah kita tuh saat kita menegur orang itu tuh dengan wajah yang menyenangkan. Jadi, waduh, kamu tuh salah begini. Tapi aku percaya kamu tuh akan berubah. Kamu tuh bisa berubah. Tapi keputusan tetap ada di kamu. Supaya kamu tuh mau untuk mengalami perubahan, ya kamu harus melewati step-step ini. Nah, itu yang istilahnya bisa kita lakukan untuk kita menegur orang tersebut. Amin. Wajah yang menyenangkan. Yang ketiga, gimana cara kita menegur dengan murah hati? Bahasa tubuh yang tenang. Jangan kita tegur orang, kita istilahnya marah dengan orang itu dengan tubuh yang misal nih contoh. Kamu tuh gimana? Itu gak sopan loh. Biarpun orang itu salah, biarpun orang itu gak benar, jangan kita begini. Atau mungkin kita gini, waduh kayak tarung atau apa. Kita gak perlu dengan tubuh seperti itu. Kita bisa dengan tubuh yang tenang. Mungkin kita kalau kita di kursi atau apa, kita bertemu sama orang itu pertemuan berdua, tangan kita bisa di meja, kita bisa tatap mata dia. Bahasa tubuhnya itu bahasa tubuh yang menghargai orang tersebut walaupun orang tersebut itu salah. Amin. Bahasa tubuh yang baik supaya dia juga nyaman gitu loh. Saat kita tegur dia, saat kita marahi dia itu nyaman sehingga dia itu mau mendengarkan teguran-teguran kita. Dia mau mendengarkan apa yang mau kita sampaikan dan membuat orang tersebut menjadi berubah di dalam kehidupannya. Dengan tubuh yang baik,
Kita sampaikan itu. Nah, terus apa lagi? Dengan cara gimana kita? Dengan kata-kata yang membangun. Yang keempat, dengan kata-kata yang membangun. Nah, ini kita harus menyampaikan teguran itu dengan kata-kata yang membangun. Ngambil sisi di mana kita menyampaikan salahnya, tapi kita harus mengambil juga sisi positifnya dari orang tersebut. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita tegur nih. Loh, kamu gimana sih? Kok sekarang jadi orang yang jauh dari Tuhan? Kamu kok jadi orang yang sekarang udah gak pernah datang ke komunitas, gak pernah datang ke komsel, gak pernah datang ke CG. Loh, kamu tuh kenapa? Padahal dulu kamu tuh orang yang rajin loh. Padahal dulu kamu tuh orang yang berapi-api loh sama Tuhan. Apa sih yang terjadi dengan kamu? Karena apa? Karena kalau kamu tuh semakin jauh dengan Tuhan, kamu akan semakin kehilangan kasih dari Tuhan. Nah, itu contohnya seperti itu. Di mana kita membangun dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang kita ambil sisi positifnya dari dia juga, supaya dia itu tahu kalau dia itu identitasnya adalah harusnya tuh nggak begitu. Harusnya tuh tidak seperti yang saat ini dia lakukan. Itu yang harus kita lakukan dengan kata-kata yang baik. Dan hindarilah kata-kata begini. Wah, kamu tuh memang gak bisa dikasih tahu sih. Itu kata-kata yang gak boleh loh. Kamu itu, aduh, gak pernah bisa dikasih tahu dah berapa kali. Jangan pernah keluar kata-kata yang seperti itu. Tapi keluarlah kata-kata yang penuh dengan membangun. Dengan kata-kata yang, oh kamu tuh bisa kok berubah. Kamu tuh bisa kok mengalami Tuhan. Kamu tuh bisa kok dipulihkan. Karena apa? Karena Tuhan tuh mengasihi kamu. Karena Tuhan itu menyayangi kamu. Karena Tuhan tuh pengen kamu tuh kembali kepadanya. Karena Tuhan tuh pengen kamu itu bertumbuh di dalam imanmu. Mengalami Tuhan secara pribadi. Hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan untuk kita tuh menegur orang supaya mereka itu berubah dalam hidupnya. Yang kelima, cara menegurnya dengan gimana sih? Dengan sikap yang empati. Seperti poin yang tadi bilang. Kita harus ada empati di dalamnya. Saat kita menegur orang, kita tuh harus ada empati di dalamnya. Sehingga kita tuh menggunakannya itu istilahnya, oh kamu tuh seperti ini ya. Oh kamu tuh seperti ini ya. Oke. Kalau kamu seperti ini, kalau kamu misalnya jauh dari Tuhan, kamu merasakan happy di luar sana. Kamu tuh happy dengan komunitasmu yang clubbing dan sebagainya. Kamu dengan empatimu, kamu bisa ngomong, iya ya kamu butuh itu, tapi... Nah, kan selalu ada tapi kan. Tapi kalau kamu melakukan seperti ini, kamu tuh gak akan pernah yang namanya mengenal Tuhan lebih dalam lagi loh. Nah, itu hal yang harus kita lakukan dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang pengen itu untuk kita, untuk bertumbuh, untuk setiap kita menjadi orang-orang yang mempunyai cinta yang lebih dalam lagi kepada sesama kita. Cinta yang lebih dalam lagi kepada orang tua kita. Cinta yang lebih dalam lagi kepada saudara-saudara kita. Dan cinta yang lebih dalam lagi kepada Kristus, kepada Yesus. Bangun hidup kita, percaya kalau kita punya hal yang seperti itu, kalian semua tuh gak akan pernah yang namanya stuck dalam kehidupanmu. Dan setiap kita tuh gak akan jadi orang-orang yang istilahnya semakin hari semakin dingin. Atau semakin hari itu menjadi orang-orang yang semakin tidak merasakan kasih Tuhan, semakin hambar dalam hidupnya. Karena saat kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih kita buat orang lain, menyatakan cinta kita kepada orang lain, itu yang buat kita akan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dalam iman kita. Amin. Nah, itu yang saya sampaikan dan saya percaya gitu loh. Di momen ini, di momen Valentine, ya semua orang rayain Valentine. Tapi mari kita buat Valentine kita ini, momen hari ini Valentine kita ini, bukan cuma menyatakan cinta kita itu sama orang yang kita suka, orang yang kita cintai, orang yang berbuat baik sama kita. Tapi mari kita itu satu step lebih jauh, satu step lebih dalam, satu step lebih daripada yang sebelumnya. Untuk kita memiliki cinta yang lebih dalam lagi untuk sesama kita. Amin. Oke, saya panggil untuk PAW, undang PAW untuk maju ke depan. Amin. Indah banget kok. Percaya gitu loh.
Saat kita punya cinta yang luar biasa, saat kita benar-benar punya hati yang mau mencintai orang lain, kita tuh akan merasakan damai, kita tuh akan merasakan sukacita, dan kita itu gak akan mudah untuk yang namanya jatuh ke dalam percobaan-percobaan saat kita punya kasih. Amin. Oke. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih, oh terima kasih, oh buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami. Engkau lihat Bapa, seberapa kami mencintai Engkau Tuhan. Seberapa kami rindu untuk lebih dan lebih lagi untuk mencintai Engkau. Seberapa kami rindu Tuhan menjadi orang yang mencintai keluarga kami. Menjadi orang yang mencintai orang tua kami Tuhan. Seberapa dalamnya Tuhan kami mau Tuhan menjadi orang yang mencintai teman-teman kami Tuhan. Mengasihi mereka Tuhan dengan kasih yang Kau miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, teman-teman semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan Tuhan saat ini, kami percaya Tuhan Engkau berperkara secara pribadi dengan mereka. Engkau berperkara Tuhan secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Bila saat ini Tuhan mungkin mereka Tuhan sudah kehilangan kasih Tuhan. Bila saat ini Tuhan mereka sedang mengalami ya Tuhan di mana mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan saat ini Bapa, Kau curahkan kasih dalam hidupnya Bapa. Biarlah mereka Tuhan merasakan cinta-Mu Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu ya Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan kami juga percaya Tuhan Kau mengubah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadi orang-orang ya Tuhan yang mempunyai level berbeda dalam kasih ini Tuhan. Kami mau ya Tuhan ada extravagance Tuhan. Kasih yang lebih dan lebih lagi Tuhan untuk orang lain. Kasih yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih
buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Persilakan untuk teman-teman semua yang di rumah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kita hari ini. Mari kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Saya undang untuk setiap kalian untuk bangkit berdiri dimanapun saat ini kalian berada. Kita bawa hati kita bawa hidup kita. Kita mau mendekat dengan Tuhan. Kita gak mau perjamuan kudus ini lewat dengan sia-sia. Kita gak mau perjamuan kudus ini hanya cuma sebuah rutinitas. Tapi kami mau Tuhan. Tapi kita mau, setiap kita mau bahwa perjamuan kudus ini ada suatu hubungan yang intim, hubungan yang dalam dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari setiap kita yang sudah menyiapkan roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, roti ini adalah pelambang dari tubuh-Mu. Roti ini Tuhan, roti yang telah Kau serahkan ya Tuhan, adalah tubuh yang Kau serahkan Tuhan. Roti ini adalah pelambang tubuh yang telah Kau serahkan untuk kehidupan kami. Ini merupakan tanda seberapa dalam Engkau mengasihi kami. Ini merupakan tanda di mana Engkau begitu Tuhan mencintai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui tubuh-Mu, melalui persekutuan dengan tubuh-Mu, akan ada sukacita, akan ada kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tahu pada saat malam Tuhan diserahkan, Yesus mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Kemudian dia memecah-mecahkan rotinya. Dan biarlah roti ini, biarlah ini merupakan tanda setiap kali engkau mengingatku. Mari kita makan roti yang merupakan persekutuan dengan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian yang berisi darah Yesus, yang berisi pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui darah-Mu Tuhan, melalui anggur perjanjian ini Bapa, setiap kami yang jauh dari Engkau, setiap kami yang berdosa, setiap kami yang meninggalkan Engkau, Engkau tarik kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui cawan perjanjian-Mu ini, melalui darah-Mu ini Bapa, saat ini mungkin ada dari teman-teman dari kalian yang mengalami sakit, melalui darah Yesus, saat ini kami perkatakan, setiap penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Setiap luka disembuhkan oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan melalui kuasa darah-Mu. Kami sudah dipulihkan Tuhan melalui kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Melalui cawan perjanjian ini, itu merupakan
perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Dan setiap kita yang meminum dari cawan perjanjian ini, meminum anggur dari perjanjian ini, sebenarnya kita sudah bersekutu dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ada perubahan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita minum anggur perjanjian ini di dalam nama Yesus. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan, oh, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk darah yang sudah tercurah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan bahkan sampai hari ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk mengampuni. Oleh karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biar kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau untuk hidup di dalam kasih. Untuk kami mau Tuhan mempraktekkan setiap kebaikan Tuhan yang kami sudah terima. Dan kami boleh berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami kasihi. Setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Engkau memposisikan diri kami ada di lingkungan yang saat ini kami percaya tidak kebetulan, tapi sungguh ada rencana Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang begitu nyata untuk keberadaan kami untuk menjadi berkat, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Allah Bapa yang sungguh baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, menyediakan segala yang Kau perlu, menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan terimalah juga berkat dari Yesus Kristus, Putra Allah, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kebebasan, dan tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertai-Mu hari ini, bahkan sampai ketika Dia datang kedua kalinya menjemput setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.